tahun ini modalnya sampai habis panen sampai 30. Tapi hasil kali ini menurun karena nggak ada harga, karena kita jualnya memang murah. Kita doakan masyarakat terus mau bertani, karena dengan bertani ini kan secara luas itu kan membantu pangan, baik kita di Aceh Besar maupun di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jembatan Lobo, yang mana jembatan ini merupakan sarana penghubung antara masyarakat pedesaan dan juga kota, yang lokasinya itu tepat berada di atas Kurung Aceh, yang mana Kurung Aceh ini biasa dikenal sebagai sumber air bagi masyarakat petani untuk dimanfaatkan dalam produksi pertanian mereka. Nah, berbicara soal pertanian, memang potensi pertanian yang ada di Aceh, khususnya di Aceh Besar ini memang tidak ada habis-habisnya. Berbagai komoditas produksi pertanian dikembangkan oleh masyarakat di sini, seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Paleh Bulo dan juga Paleh Blang. Nah, jika Anda melewati kawasan tersebut, pasti Anda akan melihat hamparan lahan dan juga sawah yang begitu luas dengan berbagai produksi komoditas pertanian yang melimpah, salah satunya seperti produksi cabai. Langsung saja setelah ini kita akan menuju lokasi kebun cabai yang ada di Desa Paleh Bulo dan juga Paleh Blang. Ikuti terus saya Cud Hardianti dalam Jendela Aceh. Kabupaten Aceh Besar merupakan daerah potensial pertanian dengan berbagai macam komoditi tanaman. Memiliki tanah yang subur serta pengairan yang memadai, sehingga potensi untuk mengembangkan sektor pertanian sangat besar di kabupaten ini. Produksi pertanian di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Besar, diharap tidak hanya mampu dalam mencukupi kebutuhan daerah saja, namun juga diharap dapat berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan nasional. Di masa pandemi saat ini, menjaga ketahanan pangan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi setiap daerah. Namun, hal ini juga dapat menjadi suatu peluang dalam meningkatkan kesejahteraan para petani beserta keluarganya. Pasalnya, situasi ini membuat pemerintah menunda berbagai kegiatan perdagangan dari negara-negara lain guna mencegah wabah masuk ke Indonesia. Sehingga para petani lokal memiliki peran dalam menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi berbagai komoditas pertanian. Hal inilah yang dilakukan sejumlah petani di Kabupaten Aceh Besar. Salah satunya di Desa Paleh Bulo dan Paleh Blang yang ada di Kecamatan Ingin Jaya. Meski dengan segala keterbatasan yang dialami akibat pandemi yang melanda, namun mereka berusaha dengan memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitar untuk ditanami berbagai jenis tanaman. Seperti Pak Muslim, sebagai seorang petani cabai, dirinya memanfaatkan lahan-lahan kosong yang ada di sekitaran Kurung Aceh agar menjadi lahan produktif. Meskipun banyak kendala yang dialaminya, terutama di masa pandemi saat ini, namun dirinya selalu semangat untuk terus berproduksi dan mengembangkan komoditas cabai ini.
Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di kebun cabai yang ada di Desa Paleh Blang, Kecamatan Ingin Jaya. Dan bisa dilihat jumlah batang cabai yang ada di sini begitu banyak dengan luas tanah yaitu sekitar 2 hektar. Dan meski terbilang baru, Pak Muslim memulai kegiatan menanam cabai ini, namun hasil yang diperoleh ini cukup memuaskan. Dari sini beliau bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Dan tidak hanya Pak Muslim saja, memang rata-rata masyarakat yang ada di sini berprofesi sebagai petani. Dan tidak hanya dapat menguntungkan diri sendiri, tapi dari kegiatan ini mereka juga dapat menyerap tenaga kerja masyarakat sekitar sehingga dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Tingginya permintaan akan cabai menjadi angin segar tersendiri bagi para petani cabai. Hal ini karena cabai menjadi salah satu komoditas sayuran potensial yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Cabai menjadi salah satu jenis sayuran yang menduduki posisi penting dalam menu pangan. Meskipun hanya diperlukan dalam jumlah kecil, namun dikonsumsi setiap hari oleh seluruh penduduk di Indonesia. Tidak hanya dijadikan sebagai bahan bumbu utama, cabai juga bisa dikreasikan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi. Seperti mengolahnya menjadi sambal, bubuk cabai, bahkan cemilan. Muslim, dirinya telah menjadi petani selama kurang lebih 8 tahun. Ia mengatakan, cabai menjadi suatu komoditas yang sangat menarik untuk dikembangkan karena dirinya bisa mendapatkan hasil yang sangat memuaskan dari budidaya cabai ini. Namun hal tersebut bisa didapatkannya jika harga komoditas cabai di pasaran tidak anjlok. Dirinya mengaku rendahnya harga di pasaran dan tingginya modal yang dibutuhkan kerap dikeluhkan oleh para petani cabai. Sehingga ia berharap kepada pemerintah untuk turut serta mendukung para petani, khususnya pada komoditas cabai ini, agar dapat terus berkembang. Kalau lamanya ini udah sekitar 8 tahun udah ada, atau 10. Karena menanam ini menariknya gini, kalau ada hasil memuaskan. Nah, kadang-kadang nggak ada juga, tergantung pasarannya juga. Tahun ini modalnya sampai habis panen sampai 30. Tapi hasil kali ini menurun, karena nggak ada harga. Karena kita jualnya memang murah, tapi kalau modal pulang balik modal. Cuma ini kan masih ada sedikit-sedikit, mungkin yang kita panen ini mungkin untungnya mungkin. Inilah dialami karena yang sering dari harga. Kalau misalnya harga tinggi sedikit lumayan. Harapan kami petani ini dari pihak pemerintah sudilah turun peduli kami. Kami kan masuk rakyat kecil juga. Ini kita modal aja, punya orang kita ambil, kita pinjam. Kalau nggak ada bantuan dari pemerintah, kan sayang juga kita. Adapun luas lahan yang dimanfaatkan dalam produksi cabai ini seluas 2 hektar. Dari kegiatan ini, dirinya dapat menghasilkan puluhan ton cabai dalam sekali panen. Pengembangan industri komoditas hortikultura memang sangat menjanjikan. Pasalnya,
Sayuran seperti cabai ini dikonsumsi setiap hari oleh jutaan masyarakat. Tak hanya dijadikan bahan bumbu utama, cabai juga bisa dikreasikan menjadi produk olahan bernilai ekonomi tinggi yang sangat menguntungkan bagi para petani. Tak hanya itu, melalui kegiatan bertani ini juga dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Salah satunya Nasir yang menjadi pekerja di kebun cabai ini. Dirinya merasa sangat terbantu dengan kegiatan bertani ini karena dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. Ya, kerja di sini ada 3 bulan. Kira-kira ada penghasilan 100.000 satu hari. Kadang-kadang kita pikir nggak cukup. Tapi entahlah. Secara nggak cukup. Tapi nggak mungkin. Daripada tiada, ada, nggak ada, ya. Tapi kadang-kadang kalau ada tempat lain, kita perlu juga tambah, ya. Kadang-kadang hanya cukup. Gitu. Kadang-kadang kira-kira bekerja sampai jam 5 lah, pulang. Selama ini yang pertama kita memberi semangat yang pertama sekali. Kita setiap ada lahan kosong, kita mengharapkan masyarakat itu ayo bertani. Terserah bertani apa. Karena kita cenderung melihat di sini banyak yang bertani cabai, sehingga kita mencoba juga mengajukan ke pemerintah untuk membantu apa yang bisa dibantu gitu. Alhamdulillah kita sangat bangga dengan melihat sektor pertanian yang begitu menggairahkan, yang membuat masyarakat semangat, karena ini kan menopang ekonomi keluarga lah. Ya, alhamdulillah kita doakan masyarakat terus mau bertani, karena dengan bertani ini kan menjadi sebuah menumpang ekonomi masyarakat, dan juga secara luas itu kan membantu pangan baik kita di Aceh Besar maupun di Aceh. Ya, selama ini kita yang pertama terus memberi semangat bagi mereka yang betul-betul mau bertani cabai. Kemudian secara desa juga kita mencoba membantu apabila ada yang butuh dana walaupun tidak maksimal, karena kita tahu masyarakat itu yang bertani itu, terutama petani cabai itu membutuhkan modal. Pertama yang berat itu kan di pupuk, kemudian terpal itu yang membutuhkan dana tidak sedikit lah kalau bagi petani. Kalau masalah kendala itu ada beberapa kendala ya, terutama misalnya saat musim hujan itu biasanya kita mengharapkan tidak ada banjir lah. Kemudian pasca panen juga ada kendala. Misalnya saat produksi kita bagus, cabai kita bagus, nanti di harganya menurun. Seperti kemarin itu sampai anjlok sampai 10.000 per kilogram. Padahal itu baru panen. Sehingga setelah mau selesai panen, udah mau habis, baru meningkat harganya menjadi 24.000. Itu kira-kira kendalanya, Ibu ya. Kita mengharapkan, yang pertama sekali mengharapkan kepada pemerintah ya, maksudnya lebih memberdayakan masyarakat itu yang betul-betul mau bertani. Jadi kalau ada bantuan, tidak sekedar memberi bantuan kepada siapapun, tapi dikhususkan betul-betul yang mau bertani. Dan kita harap juga kepada para petani, saat bagaimanapun ada bantuan atau tidak itu benar-benar mengusahakan usaha taninya itu benar-benar harus maksimal lah.
dengan merawat tanaman. Walaupun kadang-kadang kita agak kecewa dengan harga yang turun, tapi ini memang udah rezeki segitulah. Cabai menjadi komoditas pertanian yang memiliki potensi yang sangat besar. Tak hanya buahnya, cabai memiliki banyak bagian yang dapat diolah, mulai dari daun, batang, akar, hingga bijinya. Prospek industri pengolahan cabai diperkirakan akan melejit. Maka dari itu, butuh sinergi semua pihak agar produksi pertanian, terutama komoditas cabai ini, dapat terus dikembangkan. Meskipun di masa pandemi, hal ini tidak menyurutkan semangat tanam para petani di kawasan ini. Petani dinilai sebagai sosok yang memiliki mental pejuang. Meski harga jual di pasaran menurun, petani tetap semangat dengan keyakinan di masa depan harga akan membaik. Petani di Kampung Palemblang dan Paleh Pulo ini memiliki semangat yang tinggi untuk terus mengembangkan produksi cabai setiap tahunnya. Namun petani setempat juga berharap adanya dukungan dinas terkait, seperti memberikan pendampingan guna meningkatkan kualitas para petani, khususnya di Kampung Palemblang dan Paleh Pulo ini. Menurut kami pantau selama ini untuk petani cabai di desa kita ini setiap tahunnya itu para kelompok tani selalu mencoba dan terus mencoba untuk menanam cabai, budidaya cabai. Dalam hal ini mereka menimba pengalaman, bersemangat bersama dengan kelompok untuk setiap tahunnya mereka menanam cabai untuk meningkatkan penghasilan ekonomi keluarga mereka. Kita berharap bahwa petani bisa terus menggali ilmu, dan kita berharap adanya pengalaman-pengalaman serta dukungan daripada BPP khususnya di Dinas Pertanian agar bisa mengirimkan penyuluh untuk pendampingan, sehingga petani ini semakin hari semakin berkembang, sehingga juga hasil yang mereka tuai setelah mereka bercocok tanam cabai ini menjadi lebih produktif, sehingga berakibat baik atau meningkatkan ekonomi keluarga mereka. Pertanian menjadi salah satu sektor yang terus bergeliat di tengah pandemi saat ini. Bahkan menjadi ujung tombak ketahanan pangan nasional dan menjadi salah satu solusi ketersediaan lapangan pekerjaan. Sektor pertanian mempunyai peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian nasional, termasuk daerah. Karena sektor pertanian berfungsi sebagai penyedia bahan pangan masyarakat, sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, penyedia lapangan kerja, serta sumber pendapatan masyarakat. Sehingga diharap pemerintah dapat terus memberikan dukungan untuk mengembangkan sektor pertanian demi meningkatkan perekonomian serta keberlangsungan kehidupan masyarakat petani. Bang, ini harga cabai hari ini berapa ya? Oh, 35 Kak hari ini. 35, dan untuk harganya sendiri biasanya cenderung stabil atau seperti apa? Ya cenderung biasa Kak, seperti biasa. Cuma hari ini aja yang meningkat Kak, karena sedikitnya cabai yang masuk ke Baru. Oh iya.
Ya, pemirsa, sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam ketahanan pangan dan juga meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Berbagai potensi alam yang ada di Provinsi Aceh ini sangat bagus jika terus dimanfaatkan demi keberlangsungan kehidupan para masyarakat petani. Namun di sisi lain juga diperlukan dukungan pemerintah, baik itu dalam segi modal maupun fasilitas, agar usaha para petani ini dapat terus berjalan dan juga terus berkembang. Nah, pemirsa, demikian tayangan Jendela Aceh hari ini. Semoga dapat memberikan edukasi dan juga manfaat bagi Anda di rumah. Jangan lupa untuk terus saksikan Jendela Aceh di TVRI Aceh bersama saya, Ced Hardianti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.